Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil la raiba fihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah ajal kami kelak dengan husnul khatimah, dan janganlah Engkau akhiri ajal kami dengan su'ul khatimah. Allahumma la tahtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha wa antastaghfirana dunubana jami'an wa qabla an naqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup ajal kami kelak, sehingga kami dapat bertaubat pada Engkau dan mendapatkan pengampunan bagi seluruh dosa-dosa kami daripada Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau tutup ajal kami sebelum kami mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lalu, bahwa kesimpulan penting daripada apa yang kita pelajari pada siri lepas khasnya dan juga sebelumnya, bahwa ada seseorang yang ketika meninggal dunia berpindah daripada alam dunia ke alam barzah. Dia begitu kecewa, begitu menyesal, bahkan serta berangan-angan
mengharapkan sesuatu yang mereka paling sangat amat sangat inginkan, tetapi tidak mungkin dia dapat mencapainya. Apakah yang menyebabkan dia begitu menyesal, kecewa yang berpanjangan dan amat dahsyat? Dan apa yang mereka inginkan atau yang mereka angan-angankan, tetapi tidak mungkin mereka capai? Berharap bahwa mereka diberi peluang, walaupun hanya sesaat dua, untuk melakukan amal soleh. Dan berdasarkan hadis Nabi, diberi peluang sekadar mereka boleh melakukan solat 2 rakaat. Subhanallah. Saat itu dia baru mengetahui betapa besar erti dan nilai ibadah. Betapa besar erti dan nilai solat khasnya. Malangnya kesadaran ini terlambat. Karena kesadaran ini baru mereka rasai dengan sebenar-benarnya bahwa ibadah itu walaupun mungkin hanya solat 2 rakaat, rupa-rupanya ia adalah perkara yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat mustahak untuk mereka perlukan di alam barzah. Tentu orang yang menyesal ini, yakni mereka yang semasa di dunianya melepaskan peluang yang Allah berikan begitu sahaja, tanpa memanfaatkannya. Sebab itulah hadis yang kita pelajari pada sini yang lepas, itu bukan memberikan pengajaran pada si mati, tapi kepada si hidup. Sehingga seakan Nabi beritahu, wahai kamu yang masih hidup, kamu tahu tak, orang yang dalam kubur itu begitu menyesal, kecewa sekali dan inginkan, mohon pada Allah akan diberi peluang walaupun si masa untuk solat 2 rakaat saja. Yang nilainya menurut dia pada waktu itu di dalam kubur lebih baik dunia dan isinya. Sebab itu kamu yang masih diberi ruang oleh Allah, waktu oleh Allah, jangan sia-siakan. Itu maksudnya. Sehingga ada yang maskan dirawikan. Ini dalam kitab Jauddin Al-Ma'bari. Yani yurwa anna rajulan ja'a ilal kubur. Ada seorang lelaki pergi ziarah kubur. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebab mendoakan si mati, lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terlalu khusyuk barangkali berdoa sehingga ia mengantuk dan tertidur. Orang alim ni tertidur. Bukan sengaja tidur, tertidur di atas tanah perkuburan. Fara'a sahibal qabri fil manabi, dan semasa tidurnya ia bermimpi melihat penghuni kubur itu. Faqala lahu, lalu si penghuni kubur ini berkata kepada lelaki yang sedang tertidur, alim yang tidur tadi. Ya hadza innakum ta'malun wa la ta'lamun.
wa nahnu na'lam wa la na'mal. Wahai hamba Allah yang soleh, kamu masih mau beramal walaupun kamu tak tahu seberapa besar kebaikan amalan itu bagi kamu nanti. Sementara aku, kata si ahli kubur tadi, aku tahu betapa besar nilainya amalan itu, tetapi sekarang aku dah tak mampu beramal. Masya Allah. Katalah solat. Seakan-akan penghuni kubur ini berkata, wahai kamu yang masih hidup, kamu masih mau solat walaupun 2 rakaat. Walaupun kamu tak tahu fadilat solat 2 rakaat bagi kamu di alam kubur nanti, karena kamu belum mati. Sementara kami tahu akan kemuliaan, keutamaan ibadah solat walaupun 2 rakaat di kubur ini. Kami tahu sangat mulia. Malangnya kami tak buat. Kami tak boleh buat. Wala antaku narokataka fi sahifati ahabu ila minad dunya wa fiha. Sebab itu aku yakin nilai solatmu yang walaupun hanya 2 rakaat itu lebih baik bagi aku daripada dunia dan isinya. Ini saya petik daripada kitab Al-Istidad lil Mauti was-Su'alil Qabri. Persiapan untuk menghadapi kematian dan soalan kubur. Itu nama kitabnya, dikarang oleh Zainuddin Al-Ma'bari. Maknanya selari dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam hari ini saya ingin menambahkan penjelasan ini, yakni berkaitan dengan betapa nilai amal bagi seseorang. Lebih-lebih lagi ketika ia mati. Amal adalah bekal manusia. Setelah ia keluar dari kehidupan dunia ini, dan amalan adalah salah satu faktor yang menentukan seseorang itu tempat kembalinya kelak berada di mana? Di akhirat. Surgakah atau neraka? Yang menentukan tempat seseorang itu di akhirat, bahkan bermula dari alam kubur, surga atau neraka, taman surga atau jurang neraka di alam kubur, faktor yang menentukannya adalah amalan. Bukan darjah, bukan status sosialnya, bukan pangkat dan jabatan-jabatannya, bukan. Bukan tempat tinggalnya, tapi amal. Hanya amallah sebetulnya yang amat setia menemani seseorang itu di alam barzah. Sama ada amal itu baik atau amal buruk, ia akan terus mengekori dan mengikutinya. Baik. Saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 6514. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6514. Hadis ini juga dirawikan oleh Imam Muslim
Dan dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2960. Ringkas cerita, hadis ini sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripada sahabat Anas bin Malik. Baginda Nabi SAW bersabda, Yatsba'ul mayyita talatatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti menyertai mayit, jenazah, ketika ia meninggalkan dunia berpindah ke alam barzah. Ada 3 perkara yang mengikutinya, menyertainya. Fayarji'u tnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 daripada 3 itu balik. Dia hanya mengikuti ke tanah perkuburan. Dan dia tidak mau mengikutinya masuk ke dalam alam kubur. 2 balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan tinggal 1 saja yang terus mau mengikutinya, bukan hingga tanah pekuburan, tapi hingga alam kubur. Beza ya, tanah kubur dengan alam kubur tak sama. Apa 2 yang balik itu? Dan apa 1 yang terus mengikutinya? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika orang mati, jenazahnya dibawa ke tanah kuburan, 3 perkara mengikuti itu. Yang pertama, yakni keluarganya. Keluarganya ikut. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin suaminya kalau istrinya meninggal, ayahnya, atuknya, cucunya, adik-bedeknya, abangnya, pakciknya, ikut. Ikut antar ke tanah kubur. 1. Wa maluhu, hartanya juga ikut. Ya, hartanya ikut. Keretanya mengiringinya, kan ikut tuh. Semua ikut. Di bawah, di belakang. Bahkan termasuk yang ikut minta maaf ya. Hartanya apa yang ikuti? Dipanggil apa itu? Kain batik apa itu penutupnya itu. Penutupnya kain batik. Ikut. Wa maluhu, harta ikut. Wa amaluhu, harta apa amalnya pun ikut. Keluarganya ikut, hartanya ikut, amalnya pun ikut. Tapi wa maluhu, fayarju ahlu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya balik. Dia hanya bersedia mengikuti hingga tanah kubur. Jika yang meninggal suaminya, istrinya, suami balik. Tak nak masuk, ikut masuk alam kubur. Tak ada. Anaknya balik. Pak mertuanya balik. Cucunya balik. Hartanya balik. Tu. Kain batik itu pun tak ikut tanam sama. Ambil. Bahkan jika mayat kata pakai cincin, kata masih pakai cincin besi pun cabut. Harta tak boleh ikut. Balik. Harta balik, anak balik. Tapi siapa yang terus menemaninya? Amaluhu. Wa yabqa amaluhu. Amalnya terus menyertainya hingga alam kubur. Bukan hingga tanah kubur. Hartanya dahulu dia yang mencarinya. Dia yang menjaganya. Keluarganya dahulu dia membelanya. Tapi rupanya tidak mau menemannya hingga ke alam kubur. Siapa yang setia menemaninya, sama ada nanti jadi teman yang baik atau teman yang menyusahkan, amalnya.
Allahu Akbar. Ini peringatan yang sangat berat, besar sekali. Sangat berat sekali. Lalu apa maknanya sama? Kenapa amal terus menyertainya di alam kubur? Ya, karena amal inilah nanti sama ada ia menjadi pembelanya, pembela, pelindungnya daripada azab kubur, atau bahkan sebaliknya, wa'iyadzubillah, amal akan menjadi pendakwa rayanya, menjadi bebanannya, memberatkan, bukan meringankan. Bergantung amal yang mana, yang baikkah atau yang buruk. Dan ini nyata jelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tadi sudah jelas menerangkan bahwa ketika manusia meninggal dunia, yang akan menemaninya hingga ke dalam alam kubur hanya amal sahaja. Yang dua balik. Lalu macam mana rupa bentuk amal yang menemaninya di alam kubur itu? Apa yang ia akan lakukan? Kenapa terus melekat? Ya, bagaimana tak melekat, ya, kan? Amal itu direkodkan, ya, Mas Kalian. Ada rekodnya. Jiwa itu merekodkannya, melekat. Macam mana boleh pisah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang agak panjang, tapi saya kutip hujungnya sahaja. Hadis ini daripada sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Azib. Dirawikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Darjah hadis ini sahih. Nomor hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad yakni 1800 18.354. Nomor hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad nomor 18.354. Hadisnya panjang, saya kutip bagian hujung saja. Sabda Nabi, Nabi bersabda, fayaqul. Lalu malaikat berkata, selepas orang ini mampu melepasi pertanyaan para malaikat. Ya. Semua halangan, semua istilah checkpoint tanah alam kubur telah berjaya dilepasinya. Malaikat akan berkata kepadanya, Abshir billadhi yasurruka. Wahai hamba Allah, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang pasti akan menyenangkan engkau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dahulu dijanjikan kepada kamu. Ingat masa di dunia dahulu, Al-Quran, Nabimu telah menjanjikan pada kamu akan peristiwa ini, akan janji ini. Di alam kubur akan begini, begini, begini. Inilah sekarang. Masa yang dijanjikan pada kamu semasa kamu hidup ini, kamu tengah berada sekarang ini. Inilah. Fayaqulu lahu, oh bukan malaikat ya, ada seorang makhluk yang dijilmakan tiba mendekatinya. Wahai orang soleh, bergembiralah dengan sesuatu yang pasti menyerang kamu. Inilah hari yang jangan pada kamu dahulu. Fayaqulu lahu, lalu si orang soleh, si mayit ini
bingung. Tiba-tibalah ada orang datang, menyampaikan gembira, menghibur, dan memang menyenangkan. Beritanya siapa? Dia tak kenal. Orang ni tak kenal. Lalu bertanya, Man anta? Awak ni siapa? Awak siapa? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bil khair. Wajah awak ini, muka awak ni yakni muka yang mendatangkan kebaikan. Kalau dalam bahasa dunia, raut muka awak ni membawa ong lah. Awak ni semua siapa ni? Saya tak kenal awak. Tapi saya yakin, tengok muka awak ni pasti membawa ong bagi kami. Bawa tuah lah. Benar tak orang ni tak kenal? Fayaqul, lalu makhluk yang dijilmakan sangat indah dan menawan ini menjawab, Ana amalukas soleh. Masya Allah. Hai hamba Allah, akulah amal soleh yang kamu buat dahulu. Allahu Akbar walillahilhamd. Akulah amal soleh yang kamu buat lakukan dahulu. Aku solatmu, aku zakatmu, aku zikirmu, aku akhlakmu yang mulia. Aku ini adalah perbuat kamu suka tolong orang. Aku ini zikirmu, aku ini sabarmu, aku ini syukur. Semua perbuatan dan sifat-sifat baik kamu di dunia, Allah jilmakan menjadi inilah rupa dia. Menjadi ruh yang sangat-sangat sempurna dan menawan. Itu yang akan terus menemaninya. Fayaqul, lalu si mayit ini kegembira, luar biasa, girang, senang. Begitu senangnya, begitu gembiranya, karena rupa-rupanya dia sudah berteman, berkawan, dikawal oleh amal solehnya yang dahulu. Dia tidak menyesal lah, karena amalnya seperti itu. Rabbi akimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali. Kata mayit ini, wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat berlaku sekarang juga. Kan hari kiamat ini pasti berlaku, ya Allah. Ya, janganlah lama-lama. Kehendakilah, jadikanlah berlakukanlah kiamat itu sekarang juga. Tak payahlah sekian ribu tahun lagi. Dia nak cepat. Kiamat, bangkitkan kiamat. Apa tujuannya? Agar aku dapat kembali berjumpa dengan keluargaku dan hartaku. Tengok. Ia berdoa berharap pada Allah agar kiamat segera terjadi supaya ia dapat berjumpa semula dengan harta dan keluarganya yang dengannya ia menjadi orang soleh. Orang ini beramal soleh di dunia ya karena keluarganya. Bukankah keluarga anak pinak itu namanya ujian daripada Allah? Bila kita jaga sesuai dengan amanah yang Allah berikan, itu amal soleh. Kita akan memberikan pahala melalui ujian yang namanya anak pinak. Harta itu adalah ujian. Kita akan memberikan pahala yang besar jika kita berjaya menghadapi ujian berupa harta benda. Kita gunakan harta benda untuk melakukan amalan-amalan sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan kita harta benda. Tanpa harta, tanpa anak, mungkin peluang untuk kita dapat amal soleh kecil, sedikit. Semakin banyak harta,
punya keluarga, semakin terbuka peluang yang besar untuk melakukan amal soleh. Dan orang ini telah melakukan seperti itu. Adapun fisikal anak-anaknya balik, tak nak menemaninya di alam barzah. Physically, hartanya balik, tak nak masuk, tak mau ditanam sama. Tak apa. Memang tidak mungkin mereka pergi alam barzah. Tapi orang ini sudah mendapatkan pahala dengan sebab memanfaatkan harta dan anak semasa dunia untuk beribadah kepada Allah. Amal juga. Dengan harta yang Allah berikan, Masya Allah, ibadah jadi tenang. Allah suruh sedekah, dia boleh sedekah. Allah suruh sholat pada waktunya, boleh sholat pada waktunya. Allah suruh tolong orang susah, dia mampu. Allah suruh pergi haji, dia pergi. Allah suruh macam-macam. Dengan harta. Peluang untuk orang dapatkan amal, ibadah, pahala sangat besar jika orang itu punya harta yang banyak. Demikian juga anak punah. Ini dia. Amal itu boleh dijilmakan. Bukan di akhirat. Di alam kubur sudah dijilmakan. Bila ia amal soleh, menjadi rupa bentuk yang sangat menawan. Dan akan terus menemaninya. Bahkan si mayit berkata, aku tak kenal engkau, tapi melihat wajahmu ini memang wajah yang memberikan kebaikan lah. Bahasa bebasnya, ini memang wajah membawa ong lah. Dia mengaku, ana amaluka as-soleh. Masya Allah. Sebaliknya, jemaah sekalian, jika amal itu amal buruk, harta yang banyak disalahgunakan, bahkan harta banyak yang Allah berikan dahulu, malah membuat ia leka, lupa. Bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Karena disalahgunakan. Anak bukan malah mendekatkan dia kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri pada Allah. Maknanya dengan dua asbab nikmat Allah, nikmat harta dan nikmat anak, orang ni gagal. Lebih banyak melakukan amal-amal yang sayyi'ah daripada melakukan amal-amal yang hasanah. Macam mana? Orang ni mati, amalnya pun pergi sama. Ikut sama. Di alam barzah, amal ini menjelma dan berkata, Abshir billadhi yasu'uka. Wahai hamba Allah, bergembiralah engkau dengan berita buruk buat engkau. Bahasa memang sangat sinikal. Hai hamba Allah, bergembiralah engkau dengan adanya berita buruk bagi engkau. Lah bad news dikata suruh gembira, itu kan sinikal sekali ini. Ada berita buruk bagi kamu, jadi kamu bergembiralah. Itu kan sinikal tuh. Sinis sekali. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah, sekarang ini adalah harimu yang dijanjikan pada kamu dahulu. Ingat, masa hidup dahulu Allah dah janjikan akan hari pertemuanmu ini di hari alam barzah ini. Nah inilah kamu sedang mengalaminya. Karena amal ini amal buruk. Uang ni pun tak kenal. Kenapa orang tiba-tiba mengacau ni. Si Mai ini bertanya, man anta? Awak ni siapalah mengganggu aku ni, kacau aku ni, menyusahkan. Menyakitkan hati ucapannya, siapa engkau ni? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarri. Wajahmu ni memang wajah yang membawa keburukan lah. Muka kamu ni yani muka yang membawa keburukan. Membawa malang dan sengsara. Siapa sebenarnya awak ni? Fayaqul. Makhluk ini berkata, ana amalukal khabith.
Allahu Akbar walillahilhamd. Akulah amalmu yang buruk itu. Dahulu kamu menyalahgunakan harta Allah kan? Dahulu kamu tidak menjaga ujian berupa anak sebagaimana yang Allah suruh kan? Nah inilah sekarang amalmu berupa seperti ini. Aku ni amal kamu bukan orang lain. Mengikuti, menempel, berhimpit dengan orang. Orang yang semakin ketakutan lalu berkata, Rabb, la takum sa'ah. La tukimis sa'ah. Ya Allah, janganlah kiamat itu berlaku, biar di alam kubur aja lah, tak payah bangkit. Tak payah bangkit di alam kubur. Di alam kubur aja lah, susah pun susah lah. Tak payah berlaku kiamat, sebab kiamat lagi dahsyat. Tengok. Ini hadis sahih. Amal itu boleh dijilmakan dalam rupa bentuk, sama ada bentuk yang cantik, baik, atau rupa bentuk yang hodoh. Dan itu sesuai dengan amal yang dilaku oleh kita semasa hidup. Bahasa mudahnya, amalan yang kita buat semasa hidup ini, tingkah laku kita, perjalanan hidup kita, cara kita bekerja, lurus atau bengkok, cara kita bergaul, betul atau tidak, cara kita makan dan minum, halal atau haram, cara kita mengurus kekayaan, Allah ridho atau tidak, itu nanti akan diwujudkan oleh dalam bentuk. Jika baik, rupanya cantiklah. Jika buruk, bodohlah. Jadi amal bukannya hilang. Amal itu tidak hilang. Amal itu ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, ia boleh dijilmakan. Begitu maksudnya. Kerana ia ciptaan, ia boleh dijilmakan. Sekarang macam mana kita tak nampak? Ya, kalau kita belajar lebih jauh, sekarang jawapannya begini. Kita yang beramal hidup di alam yang berdimensi 3. Amalan yang kita lakukan tak nampak karena amal sekarang ini berada di alam yang berdimensi 4. Itu secara saintifik dalam istilahnya fisika kuantum, kata orang. Itu dalam fisik kuantum, begitu jawaban mereka. Kita hidup di alam yang berdimensi 3, sementara amal yang kita lakukan itu berada di alam yang berdimensi 4. Suatu bila nanti kita berada di alam yang sama dengan amal, amal nampak. Alam kubur, kita berada di alam kubur, amal berada di kubur, jadi alamnya sama. Sama dimensi. Itu boleh kelihatan. Bahkan amal boleh dijilmakan menjadi bentuk rupa yang boleh berkata-kata. Masya Allah. Ini sesuatu yang pasti berlaku. Dan Allah bagi tahu ini jemaah sekalian, ini bukan peringatan pada mereka yang dah meninggal. Macam mana orang meninggal, mereka dah mengalaminya. Tak boleh mengubah keadaan. Ini adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Sebab itulah Allah peringatkan pada 2 benda ini. 2 perkara yang mengikuti kita bila mati, tapi hanya sampai tanah kubur, kemudian balik, harta dan anak atau keluarga. Itu diingatkan oleh Allah. Harta dan anak itu statusnya sebagai apa? Ya, ia adalah wasilah. Harta dan anak itu sebagai wasilah, perantara untuk membolehkan kita beramal. Sama ada amal yang kita lakukan dengan berwasilah, berperantaraan harta dan anak itu amal yang soleh, atau amal yang kita lakukan dengan berwasilah harta dan anak itu amal yang khabis.
Jadi harta dan apa namanya keluarga, anak pinak itu wasilah agar kita mampu beramal. Kita boleh beramal dengan amal baik dengan memanfaatkan kedua nikmat ini, keluarga dan harta. Kita juga boleh beramal buruk dengan menggunakan dua perkara ini. Sebab itu Allah ingatkan, ya mas sekalian, coba lihat ya. Di dalam Al-Quran, lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taghabun. Coba perhati betul-betul. Surah 64. Surah 64 ayat 15. Kita lihat. Inilah peringatan Allah yang berikan sangat keras kepada kita yang masih hidup, agar kita tidak menyesal bila kita sudah berada di alam barzakh. 64:15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Masya Allah. Innama hanya senya, atau makna yang tepat. Innama sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Nah, itu terjemahan yang tepat. Amwalukum, harta-harta kamu. Wa auladukum, dan anak pinak kamu. Mereka itu apa? Mereka itu fitnah. Ini Allah yang kata. Fitnah. Fitnah itu pertama maknanya ujian. Ya, itu ujian. Fitnah juga bermakna musibah. Okay. Fitnah juga bermakna membakar. Bayangkan, membakar. Bahkan fitnah juga bermaksud penyesatan. Kalimat fitnah dalam bahasa Al-Quran itu maknanya macam-macam. Fitnah berarti ujian, boleh. Fitnah berarti musibah, juga ada. Fitnah berarti siksaan, bakar. Kalau lebih tahunya membakar. Ada. Fitnah juga berarti kesesatan. Baik, sekarang kalaulah 4 makna fitnah itu kita ambil semuanya, lalu kita gunakan mengertikan ayat ini, maka makna ayat ini secara umum hanya senya harta-harta yang aku berikan pada kamu, jawatan ke, rumah ke, apa-apa sajalah, dan anak pinak yang aku berikan pada kamu, lain tidak semata-mata ialah ujian. Bukan tujuan, ujian. Jadi yang menentukan kita ini bahagia atau tidak, bukan kita ada harta atau tidak, punya anak atau tidak, tapi kita mampu menjawab ujian ini atau tidak. Harta yang diberikan oleh Allah pada orang seorang tidak menunjukkan ridho Allah kepada orang itu. Bukan. Saya ulangi. Harta pemberian Allah kepada hambanya itu tidak boleh dijadikan tanda aras.
untuk menentukan, mengetahui, oh Allah ridho. Buktinya apa? Allah bagi kekayaan. Oh Allah benci orang itu. Buktinya apa? Dia papa ke dana. Bukan. Itu telah kita pelajari dahulu. Itu ujian. Satu. Fitnah maknanya itu adalah kesesatan. Maknanya seseorang boleh tersesat jalan hidupnya dan di akhirat akan diazab oleh Allah karena sesat, berpunca daripada dua ini. Harta boleh menyesatkan seseorang dari jalan yang lurus. Kecintaan orang kepada anak, kepada keluarga boleh mengaburkan mata hati orang itu daripada melihat jalan yang lurus. Sesat. Karena harta dan anak ini sebagai ujian yang boleh menyesatkan orang, maka asbab harta dan anak yang disalahgunakan, seseorang akan dibakar. Sebab fitnah maknanya bakar. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan yang pentingnya bagi kita, jangan kita melihat hartanya, ada atau tiadanya, harta atau ada tiadanya anak. Yang penting bagi kita untuk kita pikirkan, mampukah kita menjadikan harta dan anak ini sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai kendaraan untuk kita menambah amalan. Orang yang punya harta banyak, peluang untuk mendapatkan pahala itu sangat besar. Orang lain tak boleh tolong, tak boleh sedekah, kita boleh sedekah. Orang lain tak boleh pergi haji, kita boleh pergi haji. Orang lain tak boleh wakaf, kita boleh wakaf. Bayangkan. Orang lain mungkin tidak ada tidak dapat pahala karena berjaya melawan sifat bakhil. Kita akhirnya dapat pahala karena kita berjaya melawan sifat bakhil kita. Buktinya apa? Kita jadi dermawan. Orang yang tak ada harta, pertanyaan saya Mas Ken, peluang untuk bakhil itu boleh katakan tidak ada. Sikit sekali. Orang yang tidak punya harta, peluang untuk punya sifat bakhil itu boleh dikatakan kecil sekali. Kalau kita tak ada. Apa yang dibakhilkan? Dia tak ada. Orang bakhil itu hanya menjangkiti, sifat bakhil itu hanya menjangkiti orang yang mempunyai kekayaan. Betul kan? Sifat bakhil itu hanya boleh menyerang, menjangkiti orang yang punya kekayaan. Ketika Allah suruh memberikan, sedangkan dia mampu, disitulah dia mampu atau tidak melawan kebakhilannya. Dia sudah ada sifat bakhil. Kalau dia berjaya mengalahkan kebakhilannya, amal soleh. Kalau dia kalah dengan sifat bakhilnya, amal khobis. Dan ini nanti yang akan dijelmakan. So harta itu hanya sarana. Hanya wasilah. Paham? Sebab itu Allah kata apa? Kalau kamu berjaya mengumpulkan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, amal soleh yang banyak, dengan wasilah harta yang banyak, anak-anak pinak yang beria, dan kamu didik sesuai dengan apa kehendak Allah. Apa Allah kata? Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah itu di sisinya ganjaran yang besar. Allah tawarkan itu. Pertama, memang kita tidak mudah melepaskan diri daripada fitnah harta dan fitnah anak. Tidak mudah. Sebab itu Allah berjanji, siapa yang berjaya melepaskan diri daripada fitnah harta dan anak, maknanya sebanyak manapun hartanya, sehebat mana anaknya, tidak menggelapkan matanya, membutakan hatinya daripada jalan yang lurus,
tetap menjadi hamba Allah yang tawaduk, yang syukur, yang sabar, yang qanaah, yang ganjarannya bukan kecil. Allah kata ajrun azim. Ajrun azim. Mafhum mukhalafahnya, sesiapa saja yang terperdaya dengan nikmat harta dan anak, maknanya gagal menghadapi fitnah harta anak. Ya, bukan ajrun azim lah. Adabun azim. So itu nanti pilihan kita dalam merespon fitnah anak dan harta, itulah nanti akan dijilmakan. Bila respon kita terhadap nikmat harta dan nikmat anak itu sesuai dengan kehendak Allah, amal itu akan dijilmakan menjadi manusia, makhluk yang sangat cantik dan menawan, yang terus menemani kita di alam barzah. Pembela kita. Tapi jika respon kita terhadap fitnah anak dan keluarga ini gagal, kita menyalahgunakannya, amanah Allah ini kita tidak tasarrufkan, kita tidak jaga sesuai dengan kehendak yang memilikinya, yakni Allah. Maknanya kita telah melakukan amal yang buruk. Dan amal buruk itu akan dijilmakan dalam bentuk yang sangat menakutkan dan terus-menerus melekat, mengikuti kita. Tak mau pisah. Mulai pada alam kubur hinggalah alam akhirat. Wal'iyadzubillah. Jadi kesimpulannya, hakikatnya harta dan anak itu sendiri sebenarnya tidak punya apa-apa masalah. Hakikatnya tidak punya hukum. Apa hukum harta, apa hukum anak? Tak ada. Baru dia sama ada memberikan keuntungan atau kerugian, memberikan manfaat atau madarat, menyebabkan orang yang diberi harta anak itu masuk surga atau masuk neraka. Bagaimana sikapnya terhadap dua nikmat ini? Jadi bukan salah hartanya. Bukan salah hartanya. Harta mau digunakan untuk berfoya-foya. Nikmat kesehatan mau digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu. Ya, tak salah, bukan salah harta, bukan salah kesehatan. Bukan salah kendaraan. Kita yang menyalahgunakan. Inilah hati-hati. Hati-hati. Mungkin orang yang menyalahgunakan nikmat harta dan anak ikut suka hati itu mungkin mendapatkan kepuasan. Mungkin, tapi kepuasan di sini yang hanya sedikit dan sementara. Wal'iyadzubillah. Dia hanya akan mendapatkan kepuasan, keseronokan yang sedikit dan sementara, hanya beberapa tahun masuk alam barzah akan tersiksa selama-lamanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi, bagaimana cara untuk kita memulakannya? Bukan saya kata jamaah baru nak memulakan. Mungkin semua sudah ada garis panduan. Kalau begitu bagaimana cara kita ya, pastikan kita melihat harta dan anak atau apa yang ada di tangan kita ini, kesehatan lah, ilmu lah, jawatan, kekayaan lah, apalah, kendaraan semuanya lah, pangkat, darjah, apa semuanya. Yakinkan ini adalah ujian. Ini ujian. Benda-benda ini boleh menjadi asbab diriku dibakar di neraka, tapi benda-benda ini juga boleh menjadi asbab diriku mendapat nikmat yang kekal abadi dalam surga.
Pandanglah harta itu seperti itu. Fitnah. Pandanglah anak itu sebagai fitnah. Habis katanya anak itu qurratu ayun katanya. Di sini mungkin sedikit kita salah paham. Anak keluarga pasangan hidup qurratu ayun itu merupakan doa kita, permohonan kita pada Allah. Gitu. Tapi sifat semula jadi anak dan keluarga harta itu adalah fitnah. Ini benar kalau kita masa hidup mampu mengubah, berjaya mengubah status anak dan harta yang asalnya fitnah berubah status menjadi qurratu ayun, itulah kejadian luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Coba jangan lihat ayat ini. Ya. Sekarang lihat ayat surah Al-Furqan, surah 25, surah 25 ayat 74. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Furqan 25 ayat 74, doa yang selalu kita baca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Sifat terakhir atau sifat yang ke-12 bagi ibadur rahman dalam ayat ini. Ibadur rahman yakni hamba-hamba Allah yang sentiasa Allah kasih dia. Ciri dan sifatnya ada 12 dalam surah Al-Furqan ini. Ciri yang terakhir ini. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, sentiasa berdoa. Doanya apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan oleh Engkau ya Allah bagi kami. Anugerahkan oleh Engkau ya Allah bagi kami. Min azwajina, daripada pasangan-pasangan hidup kami. Kalau yang baca suami maknanya istri-istri. Kalau baca istri suami-suaminya. Sebab mana pasangan. Wa dzurriyyatina, dan duriat keturunan kami, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Apa yang kita pohon kepada Allah agar Allah berikan pada kita melalui pasangan hidup, melalui duriat. Apa? Pasangan hidup atau duriat yang qurrata a'yun. Terjemahan yang biasa kita gunakan, yang menyejukkan hati memandang, gitu kan? Qurrata, menggembirakan hati, buah hati dan seterusnya lah. Apa lagi? Ya, hati dalam hati dan seterusnya, bla 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 bla. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan betul ayat ini. Ayat ini kan doa. Allah suruh kita berdoa memohon kepadanya. Memohon pada Allah agar Allah memberikan kepada kita
pasangan hidup atau dan duriat yang qurrata ayun, yang menggembirakan, membahagiakan kita. Itu kan doa. Bila kita udah mana sesuatu itu belum ada. Gitulah. Karena belum ada, kita mohon pada Allah. Qurrata ayun itu belum ada. Oleh sebab itu kita pohon pada Allah agar Allah berikan. Melalui apa? Qurratu ayun, pasangan dan duriat. Sebab hakikat duriat, anak cucu tadi, termasuk kata, itu adalah fitnah. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Sifat semula jadi harta dan anak pinak itu fitnah. Tugas kita di dunia berusaha mengubahnya daripada ia sebagai fitnah menjadi qurratu ayun. Itu tugas kita sambil kita berdoa pada Allah. Bila kita berjaya mengubah fitnah jadi qurratu ayun, itulah yang nanti menjadi amal soleh yang ganjarannya sangat besar itu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Dari awal-awal lagi kita melihat harta melihat anak itu qurratu ayun, itu salah. Itu salah. Kalau kita kaji Al-Quran, kalau dari awal-awal kita melihat anak itu qurratu ayun, itu salah. Allah suruh kita melihat anak itu sebagai fitnah. Fitnah. Fitnah ni. Bila kita sudah yakinkan diri kita bahawa itu fitnah, kewajiban kita yang Allah wajibkan, berusahalah untuk kamu dapat mengubah ia daripada fitnah menjadi qurratu ayun sambil kamu berdoa pada aku. Tapi tidak, kadang anak sudah sebagai intan payung buah hati lah. Macam mana ya? Dan apalagi tidak dipandang fitnah. Itu seringkali akhirnya pandangan hidup kita menjadi melencong. Arah hidup kita dengan ujian anak dan harta menjadi salah. Karena kita tak lagi menganggapnya sebagai fitnah. Dari awal lagi sudah menganggap sebagai qurratu ayun. Nah, tengok. Jadi kalau kita sudah punya tasawur seperti ini dalam bahasa dipanggil tasawur. Bila tasawur kita salah, ya pasti tidak akan kita salah. Yang kita fikirkan sudah salah. Persepsi kita tentang anak dan harta sudah salah. Maka tindakan kita pasti salah. Hasilnya pasti salah. Quran dari awal-awal lagi, tolong betulkan dahulu persepsi kamu tentang harta dan anak. Macam mana ya Allah? Persepsi yang betul tentang harta anak itu macam mana ya? Ya, kamu mesti melihat anak dan harta yang aku berikan itu sebagaimana yang aku katalah, kata Allah. Engkau kata apa ya Allah? Engkau anggap anak dan yang harta engkau berikan ini sebagai apa? Sebagai fitnah. Oh, fitnah. Jadi kamu mesti melihat harta yang aku berikan pada kamu, anak pinak aku ini sebagai fitnah, ujian. Ia sebagai sarana. Yang dengan fitnah itu kamu, dengan asma itu, kamu boleh menempah surga dan kamu boleh menempah neraka. Allahu Akbar. Dan kamu akan dapat surga bila kamu berjaya mengubah status anak yang asalnya fitnah berubah menjadi qurratu ayun. Dan untuk mengubah status itu tidak mudah. Kamu kena berusaha bersungguh-sungguh di samping terus berdoa kepada aku, kata Allah. Itulah persepsi yang betul menurut Al-Quran, melihat kemewahan dunia, melihat anak. Tapi tak begitu, jadi susah. Ini mustahil sangat penting. Berfikir menurut Al-Quran itu sangat penting. Kalau kita ingin mencari kebenaran yang benar-benar, yang sebenar-benar, kita mesti berfikir tentang sesuatu sebagaimana yang Quran suruh kita berfikir. Kita tidak boleh berfikir tentang harta berbeza dengan apa yang Quran suruh kita berfikir tentang harta. Pasti salah.
Karena kalau kita berpikir ikut suka hati, ya mungkin dipengaruhi oleh nafsu, oleh keinginan, oleh apa kata hati, ya pasti kacau lah. Tapi coba kalau kita berusaha untuk menserasikan, menyesuaikan jalan pikiran kita dalam menilai sesuatu sebagaimana yang Allah narangkan. Insya Allah betul. So dari awal-awal lagi kita sebenarnya tidak boleh punya salah, punya apa melakukan kesalahan, punya persepsi yang tak betul, punya tasawur yang salah tentang perkara yang seperti itu. Karena contoh tadi, amal yang baik dan buruk akan dijelmakan. Dan amal itu, saya ulangi sekali, amal itu ada hasil, kesan, akibat daripada perlakuan kita terhadap harta dan anak. Kan dunia ada harta, ada anak. Macam mana kita menemukan kedua nikmat ini? Kalau kedua nikmat ini kita perlakukan sesuai dengan apa kata Allah, maka akan menghasilkan amal soleh. Dan hati akan menjadi makhluk yang sangat indah rupanya. Kan begitu. Tapi kalau kedua nikmat ini kita salah memperlakukannya, akan menghasilkan, mengakibatkan amal yang khabith, yang buruk. Di alam kubur dijembatkan menjadi makhluk yang sangat-sangat bodoh. Yang sangat bodoh. Dan itu berlaku di sana. Allah sudah beritahu, Nabi sudah beritahu itu, agar kita mempersiapkan diri semenjak sekarang. So hadis-hadis sebenarnya pasti bukan untuk orang mereka yang meninggal, tak. Orang meninggal tak perlu hadis seperti ini. Mereka sudah merasai, mengalami, ada di alam kubur yang selesai ditemani pagi hari, pagi, petang, siang, malam, dengan makhluk yang sangat rupawan, sangat mengambil berat, sentiasa menjaga. Ya beruntunglah dia. Sementara yang lain di alam kubur ditemani 24 jam isinya sehari semalam oleh makhluk yang tak mau berpisah dengannya. Tapi makhluk ini betul-betul menyemak, menyusahkan, menakutkan. Dan hakikatnya makhluk itu bukan siapa-siapa. Itu amal dia sendiri. Macam mana nak berpisah? Tidak mungkin. Itu di alam kubur ya. Di alam kubur sudah begitu. Bagaimana di akhirat amal itu? Ya, ya. Di alam kubur sudah menderita. Bagaimana di akhirat? Lihat di akhirat. Amal itu akan menjadi apa? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran. Surah yang ketiga. Ali Imran. Ayat 30. Amal yang menemani kita hingga masuk alam kubur itulah. Harta balik, keluarga balik, semua balik. Tapi amal yang dikubur sudah dijelmakan. Sehingga ada yang menderita, ada yang bahagia. Di akhirat macam mana amal itu? Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah
Wallahu ra'ufum bil ibad. Yauma pada hari, pada waktu, pada ketika mana tajidu akan menemukan, mendapati, menjumpai kullu nafsin tiap-tiap diri. Setiap manusia yang pernah hidup di dunia, dia akan berada pada satu hari, pada sewaktu, di mana pada hari itu dia akan menemukan. Menemukan apa? Menjumpai apa? Ma'amilat. Apa saja yang dia telah amalkan. Dia akan menemui amalnya, perbuatan perangainya, baik atau buruknya akan ditemui, dijumpai di situ. Min khairin, amal yang baik dijumpainya. Muhdara, hadir. Muhdara mana dihadirkan, didatangkan, depan mata. Masya Allah. Berwujud, boleh dilihat. Macam dikubur itulah. Oh macam ini rupa amal baikku ni. Macam rupanya, walau alam yang pasti cantik lah. Jadi saya ulangi, amal ini bukan benda yang tak ada. Ada. Kalau ada kenapa tak nampak? Ya, karena kita berbeza alam dengan dia. Kita di alam sekarang ini 3 dimensi, dia sekarang berada di alam 4 dimensi. Satu bila sudah berada di alam yang dimensinya sama, kita dapat melihatnya. Contohnya di alam kubur. Di akhirat berada di alam yang sama, kita dapat melihatnya. Amal yang baik muhdara. Apa amal baik saja yang dihadirkan, didatangkan sehingga dapat dilihat depan mata? Tidak. Wa ma amilat min su'. Dan juga apa yang diamal, yang dilakukan daripada keburukan pun ada. Subhanallah. Amal baik ada, nampak. Amal buruk ada, nampak pula. Apabila orang ni melihat amal baiknya, pasti seronoklah. Oh, ini mungkin dipeluknya, dipeluk aku amal tu. Peluk amal sendiri, suka, aku suka kamu. Ya, melihat amal-amal solehnya, dapat pahala. Oh, tapi tengok, ketika melihat amal buruknya, wah itu dia sendiri yang buat, bukan orang lain. Depan mata pula. Apa kata orang ini? Tawaddu, ia suka. Wadda yawadu tu suka. Punya keinginan dan ia berusaha untuk mewujudkan keinginan. Itu tawaddu. Katalah kita suka. Suka apa? Oh, saya sukalah nak makan buah mangga itu. Kemudian kita berusaha untuk mendapatkannya. Memanjatnya ke, membalingnya ke, cari galah untuk menjoloknya. Itu nama tawaddu. Kalau hanya suka saja tapi tak ada keinginan untuk mendapatkannya. Suka tapi tak ada usaha untuk mendapatkannya. Itu namanya ahabba yuhibbu. Yuhibbu suka kan? Suka. Tawaddu pun suka juga. Yang tawaddu itu lebih sikit. Kita sudah ada keinginan dan kemudian ada usaha untuk melakukannya. Bila nampak saja amal yang buruk, jiwa ini suka. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jikalau anna sesungguhnya bainaha antara dia wa bainahu dan antara dia, maknanya antara orang itu dan antara amal buruknya amadan ba'ida. Jarak yang sangat jauh. Amad itu sebenarnya maknanya waktu. Jadi kalau waktu baiknya jauh, mana waktu yang lama lah. Kalau ikan jarak pun boleh juga. Jadi bahasa mudahnya, kalau bolehlah ya Allah, amal buruk ini tolong janganlah dekat-dekat sangat. Tolong ya Allah tak jauh-jauh sehingga aku tak nampak. Dan kalau kau nak nampakkan sekalipun ya Allah, janganlah sekarang. Nantilah 50 triliun lagi.
Itu harapan dia. Tapi mana boleh itu amal kamu. Sentiasa menyertai kamu. Berhimpit terus. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut kepada kita akan peringatannya ini. Ini peringatan Allah. Dan peringatan Allah ini tujuannya agar kita dan kita ada timbul rasa takut, rasa gerun. Iya ya, macam mana lah kau amal buruk kita sekarang tak nampak. Tiba nanti depan kita. Rupanya mesti menakutkan dan tak mau pisah dengan kita. Karena kita akan dipertanggungjawabkan dengannya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Itu di akhirat. Betul sabda Nabi tadi. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah mayit bila mati. 2 balik, 1 ikut terus. Hartanya, keluarganya balik. Dia hanya mau mengikutinya hingga tanah perkuburan. Balik. Dan memang itu sunnahnya. Amalnya bukan hanya ikut ke tanah kuburan, masuk alam kubur. Karena di situ sudah mulai menjilma dan terus dan tak akan pisah. Allahu Akbar. Patutlah ahli kubur sebenarnya dinyatakan oleh Nabi menyesal, ingin memanfaatkan dunianya, ingin makan rezeki Allah yang Allah berikan berupa kesehatan, berupa harta benda. Ingat surah Tahrim minggu lepas kita bacakan, ya Allah tolonglah Allah tangguhkanlah umurku walau sekejap, aku nak bersedekah. Tengok, ya Allah jawab senang dah. Aku bagi kamu harta banyak. Aku bagi kamu ruang waktu yang lama. Kesehatan yang panjang. Yang waktu itu kamu boleh bersedekah bila-bila masa pagi, petang, siang, malam. Kamu tak buat. Ini dah nak mati minta merengek, minta sesaat itu pasal apa? Allahu Akbar. Kalau minta tangguh, walaupun sesaat sebelum mati, itu pun Allah tak kabulkan. Bagaimana mungkin ia minta peluang walaupun sesat ketika ia sudah berada di alam kubur. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang patut kita renungkan, termasuk diri saya menyampaikan. Jangan sekali-kali mengabaikan, jangan sekali-kali menganggap remeh kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan untuk menambah ilmu. Saya ulangi sekali, pandanglah harta benda kita, nilailah anak pinak kita sesuai dengan apa yang Allah suruh. Allah suruh kita melihat, memandang, menganggap harta dan itu fitnah. Oh, ini fitnah. Nah, fitnah itu ujian. Lalu Allah bagi tahu kita secara mudahnya, kalau kamu mau, walaupun ini ujian dan kamu akan berikan pahala yang besar, kamu akan masuk surga, ubahlah fitnah ini menjadi qurratu a'yun. Kamu masih usaha sekuat tenaga semasa hidup, sambil berdoa pada aku, kata Allah, untuk berjaya mengubah status harta dan anak yang asal sebagai fitnah menjadi qurratu a'yun. Nanti aku bagi kamu pahala yang besar. So dari awal-awal fitnah, fitnah, fitnah. Bukan wahati, payung, intan payung. Ini silap kita. Sehingga kita tak pernah melihat itu fitnah. Itu bahaya sekali. Wah, fitnah itu menggerunkan makna dia kan. Makna fitnah itu ujian. Kurang menggerunkan mungkin. Tapi menggerunkan juga namanya ujian. Pelajar SPM masuk periksa itu ujian kan gerunkan juga. Siap nanti percaya atau tidak bergantung mampu menjawab atau tidak soalan itu. Fitnah juga bermakna musibah. Fitnah juga bermaksud membakar, siksa, membakar. Fitnah juga masuk kesesatan. Allah sudah melihat itu. Tapi kalau kamu berjaya mengubahnya menjadi qurratu ayun, ganjarannya surga. Dan amal ibadah itu
Ibadah kamu itu, aku akan jilmakan menjadi rupa bentuk dengan paras yang sangat indah dan menawan. Dan akan terus menemani kamu hingga yaumil qiyamah. Lagi sekali sadarkan, ayat Quran yang dibaca tadi, dan hadis Nabi itu untuk kita yang masih hidup. Bukan untuk keluarga kita, orang tua kita, siapa kata, yang telah meninggal. Mereka sudah lepas. Dan mereka akan telah mendapatkan apa yang diusahakan. Boleh jadi mereka sedang ditemani oleh makhluk yang sangat rupawan, jelmaan daripada amal solehnya. Boleh jadi mereka ditemani oleh makhluk yang sangat kejam, bodoh dan menakutkan, jelmaan daripada amal buruk yang mereka lakukan. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, terima amal-amal mereka, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka sebagai taman surga. Kan itu doa kita untuk si mati. Itu kewajiban kita. Lalu kita serahkan pada Allah, Allah kabulkan atau tidak. Yang pasti Allah perintahkan kita untuk memohon buat kita. Sampai itu jangan lupa, kita yang masih diberi pulang tidak harus melakukan kesalahan dalam hal seperti ini. Itu jamaah sekalian ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini khas untuk diri saya, bermanfaat untuk saya manfaatkan, karena ini ingatan yang sangat, bagi saya sangat keras lah ingatan ini. Kalau kita mau membuka hati kita, jadi mudah-mudahan Allah benar-benar membuka hati kita, meringankan anggota tubuh kita, memperlakukan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini pada kita ini sebagaimana yang Dia suruh. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Bentuk dengan baca Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.